Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng atau klik subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan update video selanjutnya atau video sebelumnya. Semoga teman-teman tetap semangat belajar SKB ya. Karena apa? Karena inilah kesempatan teman-teman untuk menambah poin atau nilai CAT agar lolos jadi abdi negara. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Permen PAN RB nomor 23 tahun 2019, yaitu tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang pelaksanaan SKB. Siapa saja yang dapat mengikuti SKB itu jumlah peserta paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan atau formasi setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD. Jadi seandainya yang diterima adalah 1 orang, maka yang ikut ujian SKB adalah 3 orang dan seterusnya kelipatan 3 ya teman-teman. Yang kedua adalah instansi dapat melaksanakan SKB sebelum pelaksanaan SKD dengan sistem CAT setelah mendapat persetujuan dari menteri. Nah, ini rata-rata tidak ada ya teman-teman. Jadi kita SKD dulu kemudian baru SKB. Yang ketiga, bagi instansi pusat yang tidak menyelenggarakan SKB dengan CAT dapat menggunakan paling sedikit 2 jenis bentuk tes dengan persetujuan menteri. Nah, kemudian instansi pusat wajib menetapkan pelaksanaan SKB yang ditandatangani oleh ketua tim dan ini seminggu sebelum pelaksanaan SKD dimulai. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian yang kelima, ini pelaksanaan SKB di instansi daerah wajib menggunakan CAT. Jadi teman-teman yang mendaftar di pemerintahan kabupaten atau kota, pokoknya di daerah, maka pelaksanaan SKB-nya wajib menggunakan CAT. Kemudian ini dapat teman-teman baca yang keenam, yang ketujuh, pelaksanaan SKB setiap instansi menjadi tanggung jawab panitia seleksi. Nah, itu bisa teman-teman baca sendiri. Yang kedelapan bisa baca sendiri. 9. Nah, ini yang 10, panitia seleksi nasional dapat membatalkan hasil SKB apabila penyelenggaranya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Nah, ini bisa jadi terjadi ya teman-teman. Kemudian yang 11, apa tadi, pembatalan, ini bisa teman baca sendiri. 12, pelaksanaan SKB sesuai dimaksud pada angka 11 di bawah koordinasi BKN. Jadi semuanya sudah koordinasi BKN ya teman-teman. Nah, ini yang 13, dalam hal terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis atau keahlian khusus, misalnya nih, peranata komputer, maka instansi daerah dapat melaksanakan SKB-nya dalam bentuk tes praktek kerja. Nah, itu pilihan dari instansi masing-masing ya teman-teman. Nah, ini pengolahan hasil seleksinya, SKD ini bobot nilainya adalah 40%, sedangkan SKB bobot nilainya adalah 60% jika hanya menggunakan CAT saja. Nah, minimal SKB ini bobotnya adalah 50% ya teman-teman. Seandainya ada tes yang lain, maka minimal itu bobotnya adalah 50%. Jadi yang paling besar itu adalah 60%. Kemudian apa saja sih SKB dalam bentuk jenis tes yang lain? Misalnya ada wawancara atau tes praktek kerja. Nah, itu poinnya 25% dari total nilai atau hasil SKB yang teman-teman peroleh. Kemudian jika seandainya jenis tes lain selain CAT ini lebih dari 2, seperti wawancara, tes praktek kerja, tes potensi akademik, tes bahasa asing, tes fisik atau kesemaptaan, kemudian ada psikotes, dan ada tes kesehatan jiwa, maka bobot masing-masing dari tes ini dibagi secara proporsional, jadi dibagi 2 ya teman-teman. Pokoknya nilainya seimbang jika jenis tesnya itu lebih dari 2. Oke teman-teman, kita masuk ke ilustrasi integrasi SKD dan SKB. Jadi maksudnya di sini adalah nanti setelah poinnya kita dapat SKD dan SKB akan kita jumlahkan. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi di nama A, B, dan C kita bahas satu-satu. Hasil SKD-nya TWK-nya 80, TU 100, kemudian TKP-nya 155. Skor SKD-nya adalah 335.
Si B, TWK-nya 85, TIU-nya 95, TKP 145, skor SKD-nya adalah 325. C, TWK 80, TIU-nya 100, kemudian TKP-nya 136, maka skor SKD-nya adalah 316. Karena bobot SKD ini 40% dan SKB 60%, maka kita harus mencari pembaginya yang sama ya teman-teman. Jadi kita bagi 5, atau nanti juga bisa mencari rumusnya itu 500 kali dibagi 500 kemudian dikali 100, itu sama aja teman-teman. Jadi kita samakan yaitu dibagi 5. Nah, setelah kita dapatkan skor SKD, kemudian kita bagi 5 dan kita kalikan 40%, si A memperoleh nilai 26,80, kemudian B 26,00, dan C 25,28. Nah, sebelum itu kita lihat dulu teman-teman, ini sudah lolos passing grade. Kemudian kita jadikan nilainya berdasarkan bobot, maka yang paling tinggi itu masih si A. Kemudian seandainya nih teman-teman berada di posisi 2 atau 3, teman-teman masih punya kesempatan buat lolos atau lanjut ke tahap berikutnya. Karena apa? Karena di SKB ini poinnya sangat besar ya teman-teman, yaitu 60%. Maka teman-teman harus tetap semangat belajar agar dapat mengejar nilai di SKB ini. Kenapa saya bilang begitu? Nah, kita lihat ya teman-teman. Seandainya nih teman-teman berada di C atau di peringkingan teman-teman yang paling kecil nilai SKD-nya. Kita lihat di sini, setelah mengikuti SKB, poin teman-teman adalah 255. Kemudian yang si B 235 dan si A 225. Kemudian kita jadikan ke bobot SKB yaitu 60% dengan cara skor SKB dibagi 5 dan dikalikan 60%. Jadi 225 untuk si A, setelah kita bagi 5 dan kita kalikan 60%, dapatnya adalah 27. Dan B 235 kita bagi 5 kemudian kali 60%, dapatnya 28,20. Dan C 255 dibagi 5 kemudian kita kalikan 60%, dapatnya adalah 30,60. Nah, di sini bisa teman lihat ya, yang paling tinggi adalah si C, 30,60. Nah, jadi kita lihat berdasarkan skornya ya teman-teman. Di sini skor si C adalah 255. Selisih C dan B itu adalah 20 poin. Sedangkan dari C ke A, selisih poinnya adalah 30. Nah, sangat besar ya teman-teman. Dari SKD saja kita bisa lihat C ini mendapat poinnya adalah 316, sedangkan si A dapat poinnya adalah 335. Nah, di B ini si C dapat mengejar skornya A dan dapat mengalahkan dengan selisih poinnya adalah 30 poin. Maka kita lihat di hasil akhirnya si C dapat nilai 55,88, sedangkan si A 53,80. Nah, ini kalau di ranking lagi, diurutkan lagi, si A bisa jadi yang terakhir, si C yang pertama, dan yang B yang kedua, tetap yang kedua. Jadi teman-teman jangan patah semangat jika SKD-nya nilainya kecil, maka teman-teman harus mengejar poin di SKB. Dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Apabila nih peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada. Nah, maksudnya di sini adalah jika nih skor akhirnya ini misalnya si C, B, dan A ini sama poinnya yaitu 55,88 nih sama semua ya teman-teman. Seandainya itu terjadi, nah maka nilainya itu didasarkan yang pertama nilai total hasil SKD yang lebih tinggi. Jadi siapa yang paling tinggi, misalnya ini sama semua dan kita lihat dari skor SKD yang paling tinggi yaitu si A. Nah, kemudian apabila nilai SKD masih sama, maka penentuan kelulusan akhir berdasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK. Jika nilai SKD-nya masih sama ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi ini, maka poin skor SKD-nya tidak ada yang sama. Maka seandainya ini di skor akhirnya poinnya sama, maka dapat dipastikan si A yang lanjut ke tahap berikutnya. Nah, seandainya masih sama,
Apabila TIU, TWK, dan TKP-nya masih sama, maka penentuan kelulusan akhirnya didasarkan kepada yang pertama adalah nilai IPK bagi lulusan diploma, sarjana, dan magister. Sedangkan untuk yang lulusan SMA atau sederajat, kita lihat dari berdasarkan nilai rata-rata, mana yang paling tinggi. Kemudian, jika yang ketiga masih sama, ketiga-tiganya masih sama, yaitu SKB-nya sama, SKD-nya sama, kemudian setelah dilihat TIU, TWK, dan TKP-nya masih sama, dan IPK atau nilai rata-rata juga masih sama, maka nilainya itu ditentukan berdasarkan pada usia tertinggi. Nah, oke, demikian penjelasan saya mengenai Permen PAN RB ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengejar nilai di SKB dan teman-teman bisa lolos dan selalu semangat buat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.